Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring biologi. Hari ini Ibu akan mempelajari materi tentang sel, yaitu bagian struktur sel dan fungsinya. Minggu kemarin kalian sudah Ibu tugaskan untuk menggambar dari sel beserta organelanya dan apa fungsi masing-masing organela. Nah, kemudian kita ketahui bahwa di dalam sel itu memiliki berbagai macam organela. Ada mitokondria, ada ribosom, ada lisosom, kemudian vakuola, ada retikulum endoplasma. Nah, kemudian yang pertama ya kita bahas. Untuk membran sel itu merupakan lapisan yang paling tipis ya. Nah, ini bersifat selektif permeable. Jadi artinya hanya dapat dilalui oleh ion, molekul, senyawa-senyawa tertentu. Nah, kemudian apa fungsinya membran sel itu? Nah, di sini fungsi dari membran sel adalah untuk mengontrol masuk dan keluarnya zat ya dari atau ke dalam sel. Yang kedua sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar, dan ketiga sebagai reseptor, artinya penerima rangsang. Kemudian yang kedua adalah nukleus. Nukleus itu adalah merupakan organela yang paling penting ya di dalam sel. Nah, ini fungsinya nukleus itu untuk mengontrol sintesis protein, kemudian mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik, kemudian sebagai tempat penggandaan atau replikasi DNA. Nah, kemudian sitoplasma. Nah, sitoplasma itu adalah cairan sel yang terletak biasanya di dalam sel dan juga ada yang berada atau letaknya itu di luar inti sel ya. Nah, kemudian apa fungsi sitoplasma? Sebagai tempat organela sel dan sitoskeleton, memungkinkan terjadinya pergerakan sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Nah, kemudian ribosom. Ribosom merupakan organela yang berbentuk butiran-butiran kecil. Nah, ini ribosom itu fungsinya adalah sebagai sintesis protein. Nah, kemudian RE atau retikulum endoplasma, di mana terbagi dua, ada RE halus, ada RE kasar. Nah, silakan kalian pelajari lagi apa bedanya antara RE kasar dengan RE halus. Nah, kemudian badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi ini fungsinya berperan dalam sekresi. Sekresi itu artinya proses pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian lisosom ya. Lisosom itu berfungsi dalam pencernaan intrasel ya. Jadi dalam pencernaan intrasel. Nah, kemudian lanjut pada periksisom. Periksisom itu untuk penghasil enzim oksidase dan katalase, bisa juga untuk memecah lemak ya menjadi molekul-molekul kecil, dan di dalam hati periksisom itu berfungsi untuk menetralisir racun alkohol. Nah, kemudian glioksisom. Glioksisom itu fungsinya untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula. Nah, kemudian mitokondria. Mitokondria ya berbentuk silinder ya. Nah, ini dengan panjangnya biasanya 1 sampai 10 mm. Fungsinya mitokondria itu adalah sebagai tempat respirasi itu pernapasan sel. Jadi pernapasan sel itu terjadi pada bagian mitokondria. Kemudian plasida itu hanya terdapat pada sel tumbuhan, di mana dibedakan menjadi 3, ada leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Dan untuk vakuola fungsinya untuk menyimpan gas, menyimpan pigmen, atau menyimpan senyawa-senyawa beracun. Nah, kemudian sentrosom dan sentriol, apa fungsinya di dalam sel? Yaitu berfungsi di dalam proses pembelahan sel. Nah, selanjutnya sitoskeleton. Sitoskeleton itu berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk daripada sel. Nah, itulah struktur sel dan fungsinya. Kemudian ada lagi dinding sel. Nah, dinding sel itu fungsinya karena dinding sel itu berada di luar sel, maka fungsinya untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Nah, ini struktur dari dinding sel. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita mempelajari struktur sel dan fungsinya, kita bisa membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, bahwa yang membedakannya itu adalah dari organela dinding sel. Dinding sel hanya di sini
terdapatnya pada sel tumbuhan ya dan bersifat kaku. Sedangkan kalau pada sel hewan tidak ada dinding sel. Vakuola kalau pada sel hewan itu ukurannya kecil, sedangkan kalau pada tumbuhan vakuola berukurannya besar. Kemudian plasida kalau pada hewan itu tidak ada, sedangkan kalau pada tumbuhan ada. Sentriol di dalam sentrosom kalau pada sel hewan itu ada, sedangkan sel tumbuhan tidak ada. Nah, itulah ya untuk penjelasan materi tentang struktur sel dan fungsinya. Silahkan kalian pelajari dan pahami. Apabila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan langsung. Semangat belajar ya dengan penuh totalitas yang tinggi. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.